Dari perkembangan perwakafan di Indonesia. Sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan berupaya memberlakukan pengaturan administrasi terhadap pelaksanaan wakaf. Misalnya, pendataan harta benda wakaf dan ketentuan izin dalam pelaksanaan wakaf. Setelah kemerdekaan, peraturan yang menyangkut masalah wakaf tetap berlaku. Hal ini berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi perwakafan di Indonesia. Tonggak penting regulasi wakaf modern di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ini adalah undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf secara komprehensif dan berdasarkan prinsip syariah. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang kemudian diubah dengan Nomor 25 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur lebih rinci tata cara pendaftaran, pengelolaan, dan pengembangan wakaf, termasuk tata cara perwakafan benda bergerak dan tidak bergerak. Pengelolaan wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia atau TWI merupakan salah satu lembaga pengelola wakaf uang atau cash wakaf yang berperan penting dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. TWI mengelola dana wakaf secara produktif melalui berbagai instrumen investasi syariah seperti sukuk, properti, dan pembiayaan UMKM dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu inovasi adalah penggunaan platform digital untuk memudahkan masyarakat berwakaf secara online, sehingga memperluas jangkauan penghimpunan dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk program-program pemberdayaan kemudian seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf uang pada Baitul Mal Muamalat adalah lembaga amil zakat nasional atau Laznas yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada 16 Juni tahun 2000. Lembaga ini adalah pengelola zakat resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dari umat kepada para mustahik yang layak menerimanya. Sebagai salah satu nazir pengelola dana wakaf uang, maka Baitul Mal Muamalat melakukan pengelolaan dan wakaf yang terdiri dari penghimpun dana wakaf, pengelolaan dan penyaluran atas pendistribusian Baitul Mal Muamalat, melakukan fundraising atau menggalang sumber dana dari masyarakat. Sistem pengelolaan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7. Sistem pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek kunci dalam mengembangkan paradigma baru bagi Gontor Wakaf. Sistem pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor termasuk Kampus 7 berfokus pada yang pertama, perencanaan di Gontor adalah perencanaan yang dilakukan oleh YPP WPM Gontor untuk perkembangan pondok pesantren baik itu sarana maupun prasarananya, sumber daya alamnya untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, untuk mengelola wakaf yang dititipkan oleh wakaf, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 telah membentuk komisi wakaf yang bertindak sebagai seorang nazir. Yang ketiga, pengawasan manajemen wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7. Kalianda memiliki aset wakaf yang sangat banyak. Setiap wakaf yang diberikan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor selalu dikelola dengan baik oleh YPP WPM.